Kali ini saya akan berbicara bagaimana praktek pendidikan inklusif selama ini yang terjadi di Indonesia. Hal yang menarik dan seringkali diperdebatkan oleh banyak para penggiat, kemudian para pelaku, guru-guru di sekolah inklusif adalah bagaimana sebenarnya pembelajaran di dalam kelas yang melibatkan anak-anak dengan disabilitas. Seringkali kita mendengar sekolah mengaku bahwa sekolah saya adalah sekolah inklusif. Ini seringkali hanya dimaknai sekolah itu menerima atau di kelasnya ada anak dengan disabilitas. Jadi sekolah inklusif itu masih dimaknai bagaimana anak disabilitas belajar di dalam sekolah, ada di dalam sekolah. Nah, persoalannya adalah apakah pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu sebenarnya sudah inklusif atau belum? Para pejuang penggiat inklusif seringkali mempertanyakan bagaimana praktik pembelajarannya. Nah, informasi yang seringkali saya dapat, anak-anak ini, anak-anak disabilitas ini memang ada di sekolah-sekolah mereka. Praktiknya ada satu, anak ini ada di dalam kelas. Lalu kemudian anak disabilitas ini karena dengan keterbatasannya lalu sekolah memberikan guru atau sebutannya guru yang mendampingi anak tersebut ketika anak itu nggak bisa mengikuti pelajaran. Guru ini duduk di sampingnya, belajar bersama anak tersebut. Seringkali guru kelas ada di dalam kelas. Jadi di kelas itu ada dua guru. Setidaknya ada guru kelas dan ada guru yang mendampingi anak tersebut. Praktiknya seringkali guru mengajar anak-anak yang lain, guru yang mendampingi ini mengajar anak tersebut. Dan seringkali juga pembelajaran yang diberikan oleh guru kelas, sebut saja seperti itu, tidak melibatkan anak disabilitas yang didampingin oleh guru tertentu. Sepertinya memang mereka berada di dalam kelas yang sama, tetapi sebenarnya mereka tidak saling belajar. Jadi dia ada di dalam kelas yang sama, tapi sebenarnya dia terpisah. Karena guru kelas mengajar anak yang lain dan guru yang mendampingi tersebut mengajarkan anak tersebut. Jadi ini sebenarnya ada satu konsepsi dari konsep pendidikan inklusif. Yang kedua agak unik. Jadi sekolah ini memang menerima anak dengan disabilitas. Tapi anak-anak ini hadir di dalam kelas, ketika di kelas dia tidak dapat mengikuti materi di dalam proses belajarnya, ya lalu sekolah atau guru kelas akan mempull out, mengeluarkan anak ini, lalu dipindahkan di dalam kelas tertentu, dia belajar dengan guru tertentu. Anak ini boleh bergabung kalau anak ini memiliki kemampuan sebagaimana anak-anak pada umumnya. Dia akan datang di kelas ketika anak itu dapat mengikuti materi yang ditentukan oleh sekolah. Ini juga kelihatannya hadir, memang menjadi inklusif kalau didefinisikan sekolah menerima anak dengan disabilitas. Tapi dia belajar di kelas yang berbeda. Nah, dan pada waktu tertentu ketika anak ini memungkinkan ikut belajar,
maka dia boleh di dalam kelas yang sama. Nah, ini banyak praktek pendidikan inklusif seperti ini. Ini seringkali diperdebatkan. Apa alasannya sekolah melakukan itu? Karena sekolah masih memikirkan, ya anak ini nggak bisa mengikuti di kelas. Supaya dia bisa mengikuti, maka dibutuhkan persiapan untuk mengejar ketinggalan tersebut. Maka dia didukung dengan guru khusus, guru tersendiri, atau dia bisa belajar di kelas sendiri. Sehingga nanti ketika dia mencapai kemampuan yang sama atau mendekati, dia bisa masuk di dalam kelas yang sama. Ya, alasan ini seringkali muncul karena guru kesulitan bagaimana melibatkan anak di dalam kelas yang sama, anak disabilitas dalam kelas yang sama, bisa belajar bersama-sama tanpa harus dipisahkan. Padahal para pejuang penggiat inklusif pada satu sisi mendefinisikan pendidikan inklusif pada praktiknya adalah anak-anak disabilitas atau anak-anak yang beragam lainnya itu belajar bersama-sama sepanjang waktu tanpa ada pemisahan. Loh, dia nggak bisa ngikutin dong. Ya tentu di dalam bagian ini ada konsep bagaimana sekolah, guru dituntut untuk bisa mengenali anak secara detail, kemampuannya, apa hambatannya, potensinya, minatnya, kebutuhannya, dan masih banyak hal yang bisa dilakukan guru untuk mengenali secara mendalam. Karena dengan cara itu nanti guru mengetahui apa yang harus dilakukan oleh guru di dalam kelas tersebut. Kemudian setelah dia mengetahui banyak hal tentang berbagai hal pada diri anak, maka guru diharapkan memiliki kecerdasan di dalam mengakomodasi kebutuhannya anak melalui dengan cara mengadaptasi dan memodifikasi baik materi maupun tujuan maupun cara maupun media, bahkan dievaluasi, cara mengevaluasinya. Nah, kalau guru mengenal dengan baik dan melakukan akomodasi ini, mengadaptasi dan memodifikasi, supaya apa? Supaya anak ini tetap bisa terlibat di dalam kelas, belajar bersama-sama tanpa harus memisahkan. Nah, ini masih menjadi debatable, terutama pada kasus-kasus anak-anak disabilitas dengan kondisi yang masih membutuhkan banyak sekali pendampingan karena gap antara kemampuan anak-anak pada umumnya dengan kemampuan anak disabilitas dengan berbagai kondisinya itu sangat jauh. Nah, itu bagaimana Pak Joko? Nah, itu seringkali masih menjadi debatable di praktek pendidikan inklusif di Indonesia. Oleh karena itu, saya tetap mengusulkan bagaimana guru tetap terus mencoba mengenali anak secara detail, berbagai hal yang dibutuhkan, lalu guru melihat itu dan mengubah cara mengajarnya, mengakomodasi, mengadaptasi dan memodifikasi sebagaimana sesuai dengan kemampuannya anak dan konteks di sekolah tersebut. Untuk apa? Ya supaya anak-anak tetap bisa belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama, mereka bisa berbagi, mereka juga bisa belajar tentang toleransi, mereka bisa saling menghargai kemampuannya anak tanpa anak-anak tersebut dituntut harus sama sebagaimana anak-anak yang lainnya. Karena prinsipnya inklusif itu menghargai keberagaman dan memberikan sesuai dengan kemampuannya, potensinya, sehingga dia bisa mencapai apa yang seharusnya dia capai. Terima kasih. Salam